Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bapak. Sebelum kita coaching pada hari ini saya mau memberikan pertanyaan berkaitan dengan coaching hari ini Iya, Bapak. iya. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan berkaitan dengan rubrik penilaian Betul, mungkin betul, Bapak. betul. Ya, jadi nanti ketika Bapak melakukan coaching, Iya. saya akan mengamati Betul. dan juga menilai Mhm. observasi yang berlangsung Iya. antara coach dan coaching. Betul, betul. Apakah sudah sesuai alur cerita atau belum? Betul. Apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak? Mungkin yang paling utama adalah bagaimana dari pertanyaan dari jawaban-jawaban coach Iya. yang menjawab pertanyaan dari coachnya. Iya. Kemudian saya mengingatkan kepada Bapak bahwa prinsip coaching adalah yang pertama adalah kemitraan, Iya. proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama mungkin Bapak ya, kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bapak pada coaching hari ini apa saja? Oke, dari prinsip coaching tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, mungkin saya di sini akan coba untuk mengembangkan bagian dictionnya, kemudian mampu untuk mendengarkan secara natif, kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot pada sisi nantinya Ibu, sehingga saya nanti bisa menggali lebih dalam apa saja yang dibutuhkan oleh coach. Jadi juga saya hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, kemudian nanti yang dari solusinya mungkin coachnya sendiri. Siap Bapak. Jadi akan fokus kepada Iya, coaching. betul. Pertanyaan kedua Bapak, kompetensi yang spesifikasi yang ingin Bapak terapkan pada observasi kali ini apa? Oke, dari tadi yang sudah disampaikan, intinya nanti akan dispesifikasikan yaitu terkait bagaimana saya mampu mendengarkan secara natif dan juga memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana di sana akan coba untuk menggali segala hal yang sifatnya mungkin harus dikembangkan oleh coach tersebut, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan saya coach itu bisa mampu untuk mengeluarkan solusi-solusinya sendiri. Siap Bapak. Mungkin pertanyaan dari terakhir dari saya ya, betul, Pak, di observasi indikator apa yang Bapak inginkan dalam observasi coaching hari ini? Ya, indikatornya tentu harus ada Bu ya. Indikatornya saya coba ingin membantu si coach untuk menemukan solusinya melalui beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada coach, sehingga coach tersebut bisa terangsang ya melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga saya hanya sebagai pendengar, kemudian sebagai pembantu bagaimana dia menemukan jalannya melalui pertanyaan-pertanyaan tematik seperti itu. Ya Bapak, demikian Bapak pertanyaan-pertanyaan Anda untuk observasi. Selamat melaksanakan observasi kepada coach. Terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih juga. Mohon bimbingannya nanti ketika pelaksanaan. Ya. Jadi yang kurang mohon Ibu nanti memberikan. Siap, insya Allah Bapak. Bu, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang Pak. Iya Ibu Mira, selamat siang. Bagaimana kabar Ibu Mira? Alhamdulillah, Bapak sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Iya, Bapak, boleh saya ganggu waktunya? Iya, saya meluangkan waktu untuk saya. Siap. Mungkin kayaknya Ibu sedang ada masalah. Iya Pak, gini ya. Waktu kemarin kan ada penjadwalan seperti itu ya Pak ya. Saya mendapat teguran Bapak dari kepala sekolah. Ya. Dari topik kemarin ya? Iya betul Bapak. Kira-kira itu Ibu yang bisa kena teguran itu? Iya, mungkin karena saya padahal ya Pak ya, saya merasa administrasi saya lengkap, semuanya sudah saya siapkan untuk supervisi tersebut. Mungkin waktu saya supervisi, Bapak kepala sekolah itu melihat saya tidak menggunakan buku teks Pak. Tapi saat Ibu pembelajaran sudah sesuai dengan yang dicantumkan dalam rubrik supervisinya? Iya,
apa yang ada di dalam administrasi, baik dalam RPP maupun lainnya, saya sudah memenuhi langkah-langkah yang ada di dalam RPP tersebut. Berarti kalau gitu, menurut Ibu ya, Ibu kan udah mempersiapkan. Kira-kira persiapan Ibu untuk melakukan supervisi ada di angka berapa? Kalau menurut saya, yang saya rasakan saya ada di level 8, Pak. Udah punya sudah perasaan seperti itu ya. Terus ketika Bapak Kepala Sekolah melakukan teguran kepada Ibu, bagaimana sikap Ibu atau respon Ibu terhadap teguran Pak Kepala tersebut? Ya tentu saja saya menyampaikan bahwa saya tidak fokus pada hanya satu buku teks saja. Saya menggunakan berbagai sumber ketika melakukan supervisi di kelas tersebut. Ya. Terus dari kegiatan yang Ibu lakukan kan sudah sesuai dengan sumbernya, referensinya. Kemudian saat Ibu menggunakan ya sumber tersebut di luar yang ditegur oleh Pak Kepala, bagaimana Ibu? Ya kan Bapak mungkin tahu ya, karakter siswa kita itu kan berbeda-beda ya Pak ya, baik dari cara belajarnya, gaya belajarnya dan apapun itu. Nah, namun ada beberapa siswa yang saya rasa kurang maksimal gitu Pak. Jadi Ibu mencoba untuk modifikasi mungkin. Iya, betul. Ibu sudah cukup baik ya. Tapi mungkin dari teguran Pak Kepala tersebut ada nilai positifnya nggak? Iya, betul sekali Bapak. Ternyata memang buku teks itu benar juga ya Pak ya, bagus memang untuk digunakan. Namun kan saya tadi prinsipnya tadinya saya itu ya menggunakan sumber lain gitu, tidak menggunakan buku teks. Berarti dari teguran kepala mungkin kondisi yang tadi Ibu sampaikan masih kurang mungkin ya di level penyesuaiannya. Terus setelah barusan Ibu menyampaikan Pak Kepala ada hal-hal yang harus diperbaiki, kira-kira apakah Ibu ingin meningkatkan level kemampuan Ibu? Tentu saja Pak, saya ingin yang sekarang yang saya rasakan itu kan masih 8 ya Pak ya. Betul. Saya mungkin ingin meningkatkan kemampuan saya di level 9 atau 10. Itu udah bagus dong kalau Ibu. Udah luar biasa. Terus, nah kan Ibu barusan udah merencanakan ingin 9 atau 10 tadi menyempurnakan. Kemudian kira-kira apa nih yang akan Ibu rencanakan supaya tercapai tersebut? Mungkin pertama-tama saya berniat menemui beliau dulu ya Pak ya, Bapak Kepala Sekolah, untuk menyatakan tentang ketidaksukaannya terhadap saya tidak menggunakan buku teks tersebut. Dan mungkin saya juga akan memakai sumber lain ya, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah mungkin harus bervariasi gitu ya Pak ya. Ibu menerima ya mungkin yang disampaikan Pak Kepala ada baiknya juga. Terus kan tadi Ibu sudah disampaikan ingin di level 9-10. Nah, indikatornya apa sih Ibu? Sehingga Ibu menyatakan saya sudah di level 9-10. Ya, indikatornya tentu saya akan merevisi lagi RPP ya Pak, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang memuat di dalamnya tentang PSE dan KSE ya gitu. Mungkin dengan mencakup seperti itu kayaknya akan mungkin mencapai 9 atau 10 ya Pak, dalam RPP bisa sempurna gitu ya Pak. Nah, berarti Ibu dengan demikian berarti sudah mampu ya menjabarkan apa yang diharapkan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Ibu juga berusaha untuk meningkatkan ya. Kemudian Ibu yang sudah disampaikan sangat baik sekali ya. Semoga di langkah berikutnya Ibu menjadi lebih baik lagi sesuai dengan catatan yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian mungkin ada lagi yang amin Bapak, doanya terima kasih ya. Saya merasa lega setelah berbincang-bincang ini dengan Bapak, semua yang unek-unek yang ada di dalam diri saya, kemudian mungkin rencana-rencana saya nanti ke depannya untuk memperbaiki tadi level saya yang mulanya asalnya 8 ingin menjadi 9 atau 10. Alhamdulillah kalau begitu berarti Ibu sekarang sudah bisa kembali lagi. Semangat udah Ibu ya. Tidak ada lagi beban pikiran. Iya, betul sekali Bapak. Sudah selesai kan? Iya, betul. Bapak terima kasih ya, waktunya udah diganggu. Sekarang saya sudah lega. Ibu sekarang ada jadwal lagi? Iya, udah Pak, betul. Saya mungkin sekarang akan menuju kelas sebelum dia berbagi. Ibu, selamat menjelaskan lagi. Ya, terima kasih apa ya.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan kucing ya, dan alhamdulillah berjalan. Mungkin dari tadi yang sudah saya sampaikan kucingnya bagaimana, mungkin menurut Ibu? Alhamdulillah Bapak telah melaksanakan kucing ya Pak ya Iya. tadi ya. Ya saya akan memberikan mungkin Pak sebelum saya menilai Iya, ada betul. beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Hmm, Pertanyaan pasca observasi. iya Ya, Pak, ya. betul. Yang pertama mungkin apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator yang Bapak inginkan? Saya tadi coba untuk melakukan kucing sesuai dengan alur tirta, kemudian dan menjalankan juga dengan baik sehingga indikatornya permasalahan yang ada dalam kucing bisa terselesaikan dengan sendirinya melalui pertanyaan tematik yang berbobot yang bisa merepresentasikan terhadap permasalahan dari kucing tadi. Ya, menurut saya juga kucing yang Bapak lakukan tadi Betul. sesuai dengan alur cerita Pak. Iya, Alhamdulillah ya Pak ya, Alhamdulillah, berjalan Ibu. dengan baik dan mulus. Juga Bapak sudah menggali permasalahannya sehingga permasalahan tersebut alhamdulillah Iya. mendapatkan solusi. Solusinya dari kucing sendiri. Iya. Dan yang paling penting mungkin Bapak sudah melaksanakan prinsip Iya, kucing. betul Ibu. Sesuai dengan tadi arahan Ibu juga. Iya. Alhamdulillah ya Pak. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir Iya, bagaimana? dari saya adalah kompetensi apa lagi yang Bapak inginkan atau yang Bapak akan capai ke depannya setelah melakukan kucing hari ini? Oke, dari kompetensi yang dijalankan dalam kucing yaitu saya adalah ingin mendalami dan lebih mengenai terhadap alur kita sehingga saya bisa melakukan kucing dengan lebih baik ke depannya. Pada dasarnya dari alur kita itu adalah membantu rekan kucing untuk mengemukakan atau bisa mencari solusinya dari pertanyaan tematik yang saya berikan sebagai coach. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan kucing yang lebih baik. Ya, Ibu justru itu sebenarnya adalah bisa membantu Ibu yang Iya, amin. Ibu terima kasih mungkin ya hari ini sudah membantu saya mengantisipasi kucing yang sudah Sekian mungkin ya observasi dari saya Bapak. ya. Semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu. Amin, amin, amin. Dan saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Hari ini ya, Ya. hari ini alhamdulillah Ibu sehat. Mungkin sesuai dengan rencana kita ya. Iya. Ibu akan melakukan kucing. Mhm. Berarti saya akan coba untuk mengobservasi ya, Mhm. yang akan Iya. dilakukan kucingnya. Iya. Mungkin sebelum Ibu nanti melakukan kucing, Iya. ada hal yang ingin saya kuatkan kembali kepada Ibu, kemudian saya diskusikan terkait rubrik-rubrik yang nanti perlu Ibu susun ya, sesuai kalau kucing itu sesuai dengan alur cerita. Mhm. Kemudian ada hal yang Ibu harus tekankan juga, Ibu harus mampu untuk memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot Iya. pada kucing, kemudian menanggapi dan merespon dari apa yang disampaikan oleh kucing. Kemudian Ibu juga jangan lupa untuk mengutamakan ya kemitraan, kemudian proses kreatif serta memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kucing. Nah, yang pertama ingin saya dengar dari Ibu, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat kucing nanti. Yang baik, Bapak terima kasih. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan adalah listeningnya ya Pak ya. Betul. Kemudian saya akan berusaha untuk mendengarkan negatif Iya. dan juga akan saya ajukan beberapa pertanyaan berbobot. Sudah Ibu lihat sudah memahami prinsipnya. Kemudian selain yang barusan Ibu sampaikan, kalau tadi sudah disampaikan oleh Ibu, dispesifikasikan lagi ketika Ibu nanti diobservasi kompetensi apa yang Ibu ingin kuatkan. Kompetensi yang ingin saya utamakan Ya. atau mungkin saya kuatkan di sana nanti adalah
mendengarkan Ya, aku betul, dan betul, betul. dengan menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot. Ya, Iya. sudah sesuai ya. Kemudian nanti Ibu jangan lupa juga untuk mencantumkan ya, untuk menanyakan indikator yang ingin dicapai, kemudian dalam proses coaching tersebut, kemudian apa yang ingin Ibu capai secara indikatornya. Yang utamanya mungkin saya ingin justru si coach yang Iya. akan menemukan masalahnya Betul, sendiri, betul. menemukan solusi Betul. dari masalah yang ia hadapi, gitu Pak ya. Oke. Yang Ibu sudah sampaikan sudah sesuai, berarti nanti Ibu tinggal siap untuk melaksanakan coaching dengan rekan. Ya. Semoga Ibu lancar ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan memantau. Baik Bapak, terima kasih Pak. Mungkin saya akan melanjutkan untuk segera melakukan coaching dengan coach saya. Oke. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama Pak. Bu Endang, gimana? Sehat? Alhamdulillah Ibu, Iya. sehat. Alhamdulillah ya Bu Endang. Udah lama ya kita nggak ketemu Bu? Iya Bu, udah lama, hampir 2 bulan kita nggak ketemu Oh Bu. gitu ya Bu ya. Udah lama ya. Gimana nih Bu kabar di sekolah? Ada sesuatu Bu yang ingin Ibu sampaikan? Ini masalah di sekolah mungkin? Iya. Ibu, alhamdulillah sih baik-baik saja. Di kemarin Bu, saya di SKKBM dapat tugas baru Bu sebagai pembina CEC. Oh iya. Wah, bagus dong Bu, hebat Ibu ya. Dipercaya oleh sekolah mendapat tugas tambahan. Mungkin bisa Ibu sampaikan ada masalah apa ya? Ada masalah yang serius mungkin Ibu? Ya, sebenarnya saya tuh mau curhat sama Ibu mengenai keadaan kemarin pas penerimaan siswa baru. Ternyata anggotanya itu Bu, signifikan penurunannya Bu. Oh gitu ya. Jadi Ibu kesini itu Ibu ingin mengungkapkan tentang masalah penurunan jumlah anggota baru ya Bu ya di CEC itu. CEC itu kan dulunya ya Bu ya kalau saya tidak salah justru ekskul yang paling disegani gitu ya, yang disukai sama anak-anak gitu kan. Iya. Nah kira-kira apa setelah saya mendengarkan permasalahannya dari Ibu yaitu adanya penurunan dari jumlah anggota baru siswa untuk CEC ini, kira-kira Ibu ada di posisi berapa sebagai pembina ekskul ini dan ingin mencapai berapa posisi levelnya? Mungkin untuk sekarang karena ada penurunan mungkin level 6 Bu. 6 ya Bu ya sebagai pembina ekskulnya Iya, ada karena posisi 6. pertama kali saya jadi pembina CEC mungkin ya Bu. Tapi saya nanti ada beberapa keinginan Bu untuk mendobrak kembali menjadi CEC yang dulu Bu. Iya. Nah, yang Ibu ada di posisi 6 mungkin ya dengan penurunan ini, kira-kira Ibu ingin mencapai level berapa nih Bu? 9 Bu kalau bisa Bu. Bagus ya, mudah-mudahan tercapai. Lalu nih ya, kira-kira dari level 6 di posisi sekarang Ibu tuh ada di posisi 6 gitu kan levelnya dan ingin mencapai ke level 9. Kira-kira indikatornya apa untuk mencapai itu? Kasih tahu Bu. Ada. Oh iya. Jadi Bu Endang itu menemui saya itu berarti ingin ini ya curhat gitu ya Bu ya mengenai permasalahan ini yaitu adanya penurunan jumlah anggota baru untuk ekskul ini gitu ya Bu ya. Nah Ibu kira-kira setelah adanya permasalahan ini Ibu merasa ada di posisi berapa kira-kira? Saya ada di posisi level 6 Bu. Kan ini dikarenakan kenapa saya level 6 Bu? Kemarin pas demo Bu. Anggota lama itu menampilkan kan seperti kayak sebuah kabaret gitu ya Bu ya, menggunakan mungkin kurang greget atau apa, sehingga ketika pas pendaftaran tuh peminatnya itu jauh Bu, di bawah dari perkiraan sebelumnya. Iya, seperti tadi yang saya sampaikan ya Bu ya, biasanya ekskul ini justru ekskul favorit gitu kan. Nah Ibu berarti Ibu karena merasa di level 6, lalu menurut Ibu nih, kira-kira Ibu ingin mencapai di level berapa? Saya ingin mencapai level 9 Bu. Mungkin untuk mencapai level 9 Nah bagaimana menurut Ibu indikator untuk mencapai
level 9 itu? Ya, di level 9 nanti tuh saya ingin mengembalikan ke EC seperti dulu, Bu. Nah, jadi saya harus melakukan beberapa kegiatan atau beberapa supervisi dari mulai evaluasi tentang kegiatan kemarin, kemudian pemberian pamflet kepada anak-anak peserta didik baru, dan yang terpenting mungkin Ibu, saya akan membuat sebuah gebrakan Ibu ya. Bagus, Jadi ada sebuah event-event penting, nanti saya juga akan bekerja sama dan koordinasi dengan pihak sekolah. Bagus sekali Bu Endang ya ide-idenya. Nah, setelah Ibu menyampaikan beberapa rencana aksi seperti tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira akan kapan Ibu melaksanakannya? Saya akan mulai dari minggu sekarang langsung, Bu. Saya mulai dari evaluasi mungkin ya, Bu. Melanjutkan mungkin kepada penyebaran pamflet. Betul. Dan yang terakhir mungkin yang tadi itu kegiatan seperti karena apa atau apapun yang berkaitannya itu. Dan saya juga satu keinginan saya adalah penerapan English Day, Bu. Oh iya, bagus di ya. Sekolah kita. Bagus, itu bisa memotivasi siswa ya Bu ya. Dengan satu hari kita belajar harus berbicara bahasa Inggris, siapa tahu justru anak-anak jadi ingin masuk ke ekskul kita ya Bu ya. Ekskul English Club. Nah Ibu, lalu kira-kira Ibu butuh orang nggak untuk melaksanakan semua rencana aksi Ibu ini? Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Yang pertama mungkin saya tetap melibatkan anggota CEC lama, Bu. Kemudian yang utama itu adalah dukungan dari pihak sekolah. Saya ingin akan meminta dukungan dari Wakase dan tentu saja kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah. Betul Ibu, kita mungkin tidak bisa bekerja sendiri ya Bu. Kita harus berkolaborasi, kita butuh orang untuk mengaplikasikan, melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Ibu, waktunya kayaknya udah lama ya kita ngobrol-ngobrol ini dari tadi. Nah, setelah kita ngobrol, Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita dari awal tadi sampai sekarang? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan pencerahan. Yang terpenting saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, baik Bu Endang. Saya bisa merangkum ya apa yang Ibu Endang dari yang tadinya level 6, sekarang Ibu sudah ingin di level 9 atau mungkin bisa 10 lah Bu ya. Ya, amin Bu. Dan rencana-rencana aksi yang tadi Ibu sampaikan dengan bantuan orang lain juga mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya, mungkin obrolan kita sampai sini dulu Ibu ya. Saya masih ada waktu ke keperluan dulu ini saya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya dan motivasinya. Iya, terima kasih. Sama-sama ketemu lagi ya. Ditunggu Ibu hasilnya nanti secepatnya. Saya ingin Ibu mendengar cerita dari Ibu bagaimana hasil setelah Ibu melakukan rencana aksi tadi. Siap ya. Ibu, siap. Iya. Terima kasih Bu Endang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu Mira. Waalaikumsalam Bapak. Tadi sudah melakukan ya coaching dengan coachnya, ya coach, Ibu sebagai coach. Tadi ada coachingnya. Kemudian, alhamdulillah Bapak ya. Alhamdulillah sudah saya laksanakan Bapak tadi coachingnya bersama coach saya. Ya. Kemudian tadi sudah Ibu laksanakan, kemudian sudah observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya gali lagi dari Ibu. Yang pertama mengenai indikator ketercapaian yang Ibu harapkan tadi dari proses coaching tadi. Ya, Bapak alhamdulillah ya tadi saya sudah melaksanakan coaching. Saya sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Betul. Yang pertama tadi saya menanyakan kepada coach saya apa tujuan pembicaraan kita tadi, kemudian saya mengidentifikasi dulu masalahnya yang sedang coach saya hadapi, kemudian saya pun menanyakan tentang rencana aksi dan
komitmen dan tanggung jawabnya akan bagaimana gitu ya Pak ya. betul. Melalui alur ini saya jadi bisa menggali permasalahan dan ternyata si coach bisa menemukan solusinya sendiri. Berarti sesuai dengan tadi yang dilakukan di prakonsultasi ya, Ya. ada beberapa catatan nih Mhm. dari yang saya simak ya. Ya. Menurut saya tadi coaching yang ibu laksanakan memang sudah sesuai dengan alur kita yang Alhamdulillah. tadi. Kemudian dalam proses coaching juga ibu sudah tepat, ibu menggunakan beberapa pertanyaan berbobot sehingga ibu tersebut bisa menggali solusinya sendiri Iya. dari pertanyaan tematik yang ibu lakukan. Kemudian prinsip yang ibu lakukan dalam coaching juga sudah sesuai. Kemudian ada satu hal Iya. yang ingin saya gali lagi dari ibu, Iya. apa kompetensi yang ingin ibu kembangkan setelah pelaksanaan coaching tadi? Ya, Bapak, tentu saja kompetensi yang ingin saya dalami adalah pendalaman mengenai alur tirta Ya, ini, apa ya. Betul. Kemudian dengan saya mendalami alur tirta ini, mungkin nanti selanjutnya di coaching yang selanjutnya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik dari seperti yang sudah tadi saya lakukan. Gitu, Pak. Coaching yang lebih baik itu adalah pembiasaan. Iya. Karena kedepannya lagi ibu bisa mengintervensi untuk teman-teman yang lain sehingga dengan adanya ibu mereka bisa menemukan solusi dari Iya. Amin, Bapak, amin. Ya. Baik ibu, Ya. mungkin kegiatan konsultasi terhadap ibu ini ya mudah-mudahan kedepannya bisa lagi saling menguatkan dan mengingatkan Iya. lagi. Bapak, terima kasih bimbingannya. Ya, sama-sama. Saya menjadi lega, sudah coaching, sudah mendapat bimbingan juga dari Bapak pencerahan. Terima kasih Bapak waktunya. Ya. Ya. Kita sekarang lanjut ke aktivitas semuanya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya. untuk waktunya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Endang. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu baik. Iya. Ibu Mira gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu hari ini jadwal mau coaching dengan coachnya ya Bu ya? Insya Allah. Oh, iya. Baiklah, alhamdulillah Bu ya. Sebelum coaching, mungkin saya akan memberikan dulu beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama ya Ibu ya, saya akan mendiskusikan tentang rubrik pertanyaan Bu ya. Pada hari ini antara Ibu sebagai coach dan nanti sebagai coachingnya akan saya amati ya. Kemudian juga saya akan melihat dari nilai dan dengan rubrik penilaiannya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot dari coach kepada coachingnya. Kemudian respon coach, bagaimana menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya, dan Ibu mungkin yang terpenting jangan lupa dengan prinsip coaching itu adalah adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coachingnya nanti ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama mungkin yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari percakapan nanti dalam coaching ini? Saya ingin mengembangkan passion Ibu, mendengarkan natif atau coach tadi yang nanti saya lakukan coaching dan memberikan yang paling pasti pertanyaan yang berbobot. Oke, ya baik Ibu. Nah, pertanyaan ini kompetensi mana nanti yang akan Ibu tanyakan secara spesifik kepada si coach? Saya akan menanyakan atau mendengarkan natif dulu mungkin Bu, Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot sebagai pertanyaan pemantik atas masalah yang dihadapi. Oke, ya baik Ibu. Lalu Ibu boleh saya tahu indikator yang bagaimana nanti yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin proses saya itu menemukan solusi dari permasalahannya dengan menemukan langkah-langkahnya tersendiri. Ya demikian mungkin ya Ibu untuk beberapa pertanyaan di pra-observasi ini. Mungkin Ibu silakan selanjutnya Ibu melakukan observasi dengan coaching bersama coaching. Ya. Terima kasih Ibu atas Ya, kesempatannya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri bagaimana? Ibu? Alhamdulillah Bapak.
Saya dengar Bapak ada yang mau bicara. Iya, gini Ibu, saya ada yang ingin disampaikan. Mungkin Ibu ada waktu memang? Baik, oke, kalau 15 menit ke depan mungkin ya Pak ya, Iya, iya. kita bisa berbincang-bincang. Alhamdulillah tuh. Kalau Ibu ada waktu, mungkin ada sedikit hal yang ingin saya curahkan ke Ibu, mungkin ada permasalahan di dalam diri saya mungkin ya. Yang pertama itu terkait dengan guru di sekolah yang setiap tahunnya itu menurut saya tidak ada perubahan. Malah menurut saya, pandangan saya ya Bu, terkesan masih konvensional Ibu, jadi tidak ada menyesuaikan dengan kemajuan zaman yang sekarang, padahal perkembangan zaman sekarang itu teknologinya sudah lebih baik Ibu, gitu. Sehingga kalau dilihat pembelajaran itu kurang atraktif dengan anak, kemudian kurang kreatif, sehingga kurang memberikan motivasi yang lebih sesuai dengan kemampuan. Bisa saya simpulkan ya Pak, permasalahan yang Bapak hadapi adalah pembelajaran yang kurang bervariatif. Betul, gitu. Sehingga dalam diri saya itu ada kegelisahan. Sayang sekali kan media sekarang sudah banyak yang update, disesuaikan, tetapi pembelajarannya masih monoton, menggunakan konvensional, tidak menggunakan fasilitas yang tertinggi sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa-siswi zaman sekarang. Mungkin apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Nah, dari sekarang yang ini saya sampaikan di belakang sudah ya, yang saya harapkan ini, unek-unek dari saya ya Bu, mengharapkan sekolah kita itu ada perubahan ya, dari gurunya untuk menyampaikan sebuah materi di kelas itu, seperti itu. Seperti apa yang Bapak inginkan atau yang Bapak ingin dapatkan secara spesifik? Ya. Tadi regulation saya mengenai penggunaan IT, saya ingin teknologi yang sudah ada di sekolah ini dapat digunakan membantu dalam proses pembelajaran sehingga bisa menjadi combine ya, dengan metode yang lebih bervariatif sehingga pembelajaran lebih maksimal, kemudian penggunaan media minimal lah gitu, jurusan itu melek sekali menggunakan software gitu, tapi belum terlihat sejauh ini. Mungkin yang tadi Bapak utarakan adalah pembelajaran yang sangat ideal Betul, Pak betul. ya, ada level 10 ya, Iya kalau seperti itu. Kalau saya boleh bertanya, kira-kira pada level berapa sekolah Pak? Kalau dirunut dari yang saya amati, sepertinya sekolah kita atau guru-guru kita itu masih di level 6 kalau dari rank 1 sampai 10. Dikarenakan banyak guru yang mungkin secara usia sudah senior, kemudian sehingga konsep atau model pembelajarannya masih konvensional di dalam pembelajaran, sehingga untuk level ke angka yang lebih baik sesuai dengan harapan saya itu belum bisa mencukupi. Kira-kira level berapa yang Bapak inginkan atau ingin ditingkatkan? Level berapa Bapak? Kalau saya sih menyesuaikan dengan kondisi, mungkin tidak akan terlalu tinggi, minimal lah bisa sedikit, mungkin ada di level 8 Ibu yang ingin saya capai. Itu juga kayaknya lebih sulit lah gitu, tapi kita akan coba bagaimana guru-guru bisa mahir dalam menggunakan teknologi dan mereka untuk tidak kaku lah dalam penggunaannya, seperti itu. Apa yang akan Bapak perbuat atau yang Bapak laksanakan untuk bisa mencapai level 8 itu? Oke, dari yang sudah saya bayangkan ya, saya sudah memiliki program dan sudah menyiapkan beberapa kegiatan mentoring melalui kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain untuk mengajukan program terlebih dahulu pada sekolah. Saya bisa membantu dan mengcover dari program ini. Seperti apa mentoring atau pendampingan teman sejawat yang telah Bapak siapkan? Saya dari sekarang baru menyusun program-program tersebut dengan pendampingan mentoring dan menggunakan program sederhana melalui penggunaan media pembelajaran yang interaktif, kemudian yang mudah untuk diaplikasikan sesuai dengan kondisi guru-guru kita sekarang saat ini, Ibu. Kira-kira kapan Pak dilaksanakan itu? Saya kira-kira
akan coba untuk minggu-minggu inilah Ibu coba untuk menerapkan itu semuanya program-program tersebut. Bagus sekali Bapak. Kira-kira dari pembicaraan kita yang tadi, apa yang sudah Bapak dapat? Dari yang tadi saya mendapatkan bahwa Ibu sudah memotivasi saya membukakan pikiran saya bahwa dalam permasalahan itu harus kita selesaikan dengan kajian. Sehingga saya dari sini saya bisa setidaknya sharing kepada Ibu. Nah, jalan keluar saya bisa terpecahkan. Alhamdulillah Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak tentang pembelajaran yang bervariatif. Betul. Dan saya sangat menunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya setelah Bapak melaksanakan ini. Ya, Ibu, saya sangat bersyukur ya hari ini bisa meluangkan undang-undang saya kepada Ibu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya merasa lebih lega ya. Terima kasih untuk waktu Ibu mendengarkan apa yang saya menjadi unek-unek. Terima kasih Bapak, sama-sama. Mudah-mudahan kita bertemu lagi lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya pamit Ibu. Iya, silakan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Ibu. Ya, tadi udah ya Bu ya melakukan observasi, melakukan perbincangan coaching dengan coaching. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah Bu Endang, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya setelah observasi ini. Kira-kira apa saja yang telah dilakukan mengenai indikator pencapaian yang diinginkan oleh Anda? Saya tadi sudah menjalankan alur survei seperti arahan dari Ibu dengan menanyakan tujuannya, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian dengan alur itu saya bisa menggali permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi coach. Iya, baik Ibu. Baik, apa yang Ibu sampaikan ternyata sama ya. Menurut saya coaching tadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai Bu dengan alur cerita dan berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian juga Ibu terlihat sudah bisa menggali permasalahan dari si coach dan sehingga bisa si coach itu bisa menemukan solusinya ya. Tadi terlihat sekali bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga ini sudah sesuai dengan prinsip kita ya tadi yang sudah kita diskusikan bersama-sama ya, dengan adanya tadi secara alur ceritanya dengan proses kemitraan ya, semua Ibu lakukan yang baik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya Bu ya ini, dan mungkin ini yang terakhir pertanyaannya ya. Kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah selesai melaksanakan coaching ini? Tentu untuk kedepannya saya ingin lebih mendalami tentang alur cerita ya, sehingga saya akan melaksanakan coaching dengan lebih baik. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan kedepannya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Mungkin sekian ya Ibu ya observasi pasca observasi ini, dan semoga semua ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.